Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Wendra, nggih. Nggih, ini terkait saya ada tugas, Pak, untuk bertanya ke Pak Bambang selaku pemimpin di sekolah, kepala sekolah. Nah, terkait materi CGP yaitu eh, keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Nah, kira-kira sebagai seorang pemimpin, Pak Bambang kan sudah sering untuk membuat beberapa keputusan, mesti banyak. Nah, mungkin nggak dari keputusan-keputusan Pak Bambang yang sudah pernah dibuat, mungkin merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral seperti itu, Pak. Nggih. Makasih. Mungkin yang dimaksud ini berarti ada satu keputusan di mana keputusan tersebut kan mengandung dilema atau mungkin gini maksudnya, ketika saya ngambil satu keputusan di satu sisi ini baik, ini kok kurang baik atau mungkin keputusan ini pas atau tidak pas gitu toh yang dimaksud. Atau jadi gimana? ada dua nilai, dua-duanya itu bagus, Pak. Misalnya terkait peraturan seperti ini. Cuma di satu sisi mungkin karena ada faktor kasihan, peduli dan sebagainya. Jadi mungkin mengabaikan faktor peraturan seperti itu, Pak. Jadi ada dua nilai yang bertentangan gitu. Berarti gini, ini saya ambilkan contoh aja nggih, karena tadi ditanyakan mungkin yang terjadi ketika ada anak ini siswa aja nggih, putra didik mungkin yang bermasalah begitu nggih. Satu sisi dia itu melakukan pelanggaran ya di tata tertib itu kategorinya ya agak berat misalnya seperti itu nggih. Sementara kita harus menegakkan tata tertib. Misalnya ya dia contoh bullying atau perkelahian gitu aja lah. Ketika di tata tertib itu kan untuk peserta didik yang melakukan perkelahian kan itu tindakannya harus tegas gitu. Sementara itu aturannya ya, aturannya misalnya kalau kita kembalikan ke orang tua. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat dampak begitu ya. Dampak ketika anak itu nanti diberikan satu sanksi, ya itu kan misalnya dia nanti kok jadi putus sekolah, itu kan juga sangat merugikan dia. Gitu. Jadi walaupun aturannya itu misalnya diberi sanksi, dikembalikan, maka kita berpikir dampaknya. Sehingga sebagai sekolah ya, sekolah itu kan bukan pengadilan ya. Kalau pengadilan itu salah divonis gitu, tapi di sekolah kan masih ada di sini proses pembimbingan dan pembinaan gitu. Makanya kadang-kadang ya aturan itu yang harusnya itu dikembalikan ya kita tidak laksanakan, tetapi ya tetap kita berusaha membimbing terus gitu. Jadi ini satu keputusan kadang-kadang teman-temannya atau mungkin ada guru, wah itu udah melanggar gitu kok didiamkan, tidak diberi sanksi dan sebagainya. Maksudnya sanksi itu kan sanksi yang tegas sesuai dengan tata tertib gitu. Tuh jadi di satu sisi ya kita melihat ke depannya, dampaknya dan sebagainya. Itu mungkin yang dimaksud seperti itu. Ya. Jadi ketika mengambil keputusan ya intinya ya harus melihat dampaknya kan gitu. Tidak sekedar ini aturan ini harus dilaksanakan gitu kan gitu. Itu mungkin ya. Jadi yang sering atau mungkin ya pernah beberapa kali terjadi sehingga kadang-kadang di temennya ya itu juga jadi pertanyaan gitu loh itu kok didiamkan saja gitu. Kesannya padahal kan kita tidak mendiamkan, tetap kita melakukan proses pembinaan, pembimbingan gitu. Ya sesuai dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan walaupun aturannya di Permendikbud itu kan misalnya ada yang tidak naik kelas, ya, itu kan bisa kan naik kelas gitu. Tapi di Permendikbud itu kan juga dimungkinkan juga anak itu bisa tidak naik kelas. Itu contoh juga ya kadang-kadang ketika kenaikan kelas itu contoh lain ya, contoh lain.
Itu yang mungkin pernah terjadi seperti itu. Apakah dari keputusan itu Pak Bambang langsung, oh ini solusinya seperti ini? Apakah melalui tahapan-tahapan gitu Pak? Oh ya, jelas ya. Saya sebagai seorang pemimpin ketika mendapatkan informasi apapun ya, misalnya itu kasus-kasus, itu tidak bisa menerima informasi itu 100%. Saya harus membandingkan atau mencari informasi yang lain, informasi pendukung. Karena bisa saja satu informasi itu tidak valid ya, mungkin subjektivitasnya muncul gitu karena faktor tidak senang sehingga ditambah-tambahin jeleknya, atau mungkin sebaliknya dia itu akrab gitu, dekat gitu, informasinya tambah yang baik, sehingga harus ada data-data pendukung ya. Data-data pendukung kan berupa informasi dan lain sebagainya, itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar. Jadi tidak hanya satu informasi masuk terus langsung ambil keputusan, itu nanti malah jadi bumerang untuk kita. Kita sebagai seorang pemimpin kan harus. Assalamualaikum Pak En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah Pak En. Oke. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Ini mengganggu buatan ya Pak En? Enggak sih. Enggak. Silahkan ya, gimana? Saya kan ada tugas terkait dengan CGP. Oh iya, CGP ya. Iya. Iya. Terkait dilema etika, nilai-nilai yang bertentangan seperti itu Pak. Oh iya. Mungkin selama Pak Hen pengalaman sebagai seorang pemimpin di sekolah, apakah pernah menemukan sebuah keputusan yang mungkin itu bisa dikategorikan dilema etika atau mempunyai nilai-nilai yang bertentangan, bahwa nilainya itu benar dan benar seperti itu Pak? Iya, ada sih. Jadi kadang-kala kita harus membuat satu keputusan yang keputusan itu mungkin bertentangan dengan anjuran atau saran dari pemerintah, namun itu tetap kami harus lakukan. Tapi kita tidak harus untuk begitu saja mengambil satu sikap ataupun mengambil satu keputusan, tetapi kita harus mencarikan solusi tambahannya. Solusi tambahannya yang tidak merugikan masyarakat. Walaupun kadang-kala itu agak kurang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tetapi ya kita tetap harus mencarikan solusinya. Tapi itu demi kebaikan sekolah kita ya harus kita laksanakan. Ya, intinya pernah ada gitu. Ada. Ya. Salah satu contohnya Pak. Contohnya begini, yang namanya di sekolah kita itu namanya murid itu ya, siswa itu berbagai banyak hal permasalahan yang dihadapi. Betul. Yang berdampak itu kepada anak itu sendiri dan termasuk kepada sekolah. Contohnya anak yang memang betul-betul sudah tidak ingin mengikuti pembelajaran di sekolah kita. Secara aturan kita tidak boleh mengeluarkan anak-anak tersebut. Karena pada prinsipnya anak itu gratis, kalau istilahnya tidak membayar itu menjadi pokok alasan, itu kan keliru. Karena sekolah kita kan gratis 100%. Nah, tetapi dari keluhan dari berbagai pihak termasuk Bapak Ibu guru, bahwa anak tersebut apabila masih melanjutkan di sekolah ini terus-menerus sampai kapanpun tidak bisa naik kelas karena sudah tidak mau mengikuti itu. Nah, kemudian sementara kita terbentur dengan satu
satu aturan yang intinya dilarang untuk mengeluarkan anak tersebut. Nah, maka dari itu langkah yang harus kita lakukan adalah memanggil orang tua siswa ataupun wali hadir ke sini, kemudian kita duduk bareng, anak tersebut juga ikut masuk ke ruangan saya, kita ajak ngobrol, kemudian saya dibantu juga oleh wali kelas, guru BK, yang intinya anak tersebut ya supaya keluar dari sekolah ini, tapi bahasa halusnya ya pindah sekolah. Kalau seperti itu kan ada solusi bahwa anak tersebut keluar dari sekolah ini, tetapi supaya tidak putus sekolah. Dengan dibantu guru BP untuk mencarikan sekolah yang lain yang anak-anak tersebut, anak yang bermasalah tersebut bisa tetap ikut mengenyam pendidikan, tetapi sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, contohnya anak tersebut ya kita carikan tempat pindah melalui pendidikan paket C. Nah, kemudian setelah setuju, teman kita yang di BP itu mencarikan dan mendaftarkan sekolah di paket C, sehingga bahwa sekolah itu pun istilahnya aman dalam arti pengaruh dari anak-anak tersebut terhadap teman-temannya nggak ada lagi, tetapi anak itu tidak putus sekolah. Ini yang inti atau pernah kami lakukan demi mencari win-win solution. Artinya anak juga tidak dirugikan, masih tetap sekolah, sekolah pun tidak terganggu oleh anak tersebut, karena anak tersebut apabila tetap kita naikkan maka berpengaruh terhadap teman-temannya yang ada. Ya, itu yang pernah kami lakukan seperti itu, Pak Rendra. Iya, berarti itu nilai yang bertentangan adalah antara aturan dengan rasa peduli, ya Pak? Peduli, betul. Jadi kita tidak ingin lah intinya untuk anak itu putus sekolah, akhirnya ya, dan sekolah juga tidak ingin terganggu dengan anak tersebut yang tidak pernah mau hadir, kemudian kalau semua perintah tugas dari guru-gurunya nggak pernah dikerjakan, tetapi anak itu wajib untuk tetap sekolah. Jadi orang tuanya kan selalu mengharap pokoknya harus sekolah. Jadi kita mencarikan win-win solution yang tidak saling merugikan. Intinya seperti itu, Pak. Oke, mungkin segitu aja, Pak. Ya. Terima kasih atas bantuan dari Pak Endarto sudah mau bersedia saya wawancarai. Ya, sama-sama ya, saya juga terima kasih. Apa yang menjadi istilahnya unek-unek dari sekolah pun ini kita bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya.